Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi juga ya. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah ibu juga baik. Sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, nihil. Oke, berarti anaknya rajin-rajin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan nasionalisme kita, rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa, kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Mau nyanyi apa? Oke, dari Sabang sampai Merauke boleh? Boleh? Oke. Oke, kita nyanyi bersama sambil berdiri ya. Coba berdiri semua. Oke, sudah berdiri? Sudah siap? Sudah siap semua? Oke, kita mulai ya dengan hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, boleh duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar akidah akhlak mengenai hakikat, syarat, dan kedudukan taubat. Oke, sebelumnya kemarin kita kan sudah mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Iya, 20. Pintar. Berarti tadi malam belajar ya? Iya. 20 coba sebutkan. Wujud, idam, baqam, walafatul hawadisi. Terus? Iya, sampai akhir. Pintar semua ya. Oke, berarti kalian tadi malam belajar dan kemarin sudah memperhatikan pelajaran akidah akhlak dengan baik. Jadi sampai sekarang masih ingat. Oke, setelah kita mereview pembelajaran kita pada minggu lalu, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran akidah akhlak yang bertema hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat. Oke, tujuan yang pertama, kalian mampu mengetahui pengertian taubat. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan hakikat taubat. Yang ketiga, mampu menjelaskan syarat-syarat taubat. Yang keempat, ada mampu menjelaskan juga kedudukan taubat dan mengetahui keutamaan taubat. Jadi ada 5 poin penting dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pengertian taubat, syarat-syarat taubat, yang kedua hakikat taubat, kemudian syarat-syarat taubat, keempat kedudukan taubat, dan yang terakhir yaitu keutamaan taubat. Oke. Sudah paham semua? Oke. Kita bagi kelompok terlebih dahulu ya sebelum dimulai. Nanti setelah kita bagi kelompok, Ibu jelaskan sedikit. Nanti setelah Ibu jelaskan sedikit, kalian akan mendiskusikan bersama kelompok kalian kelima materi kita hari ini, yaitu pengertian, hakikat, syarat, kedudukan, dan juga keutamaan taubat. Oke, kita mulai penjelasan Ibu yang pertama, yaitu pengertian taubat.
Coba, siapa yang tadi malam sudah belajar tentang taubat? Pastinya tahu kalau tadi malam belajar tentang taubat ya. Oke, pengertian taubat. Taubat secara bahasa berasal dari kata tawaba yang artinya kembali. Nah, taubat berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa atau melakukan maksiat. Lalu melaksanakan semua hak atau semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, sedangkan secara syar'i pengertian dari taubat itu sendiri merupakan meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesali perbuatan maksiat, bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan juga perbuatan buruk, dan serta memperbaiki diri apa yang dapat diperbaiki. Oke, itu untuk pengertian taubat. Coba siapa yang belum paham tentang pengertian taubat tadi? Taubat secara bahasa berasal dari kata tawaba yang artinya kembali. Kembali ke siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada jalan yang benar. Yang tadinya nakal sudah taubat, tidak melakukan hal-hal yang nakal lagi seperti itu. Nah, setelah bertaubat, tentunya kalian juga harus memperhatikan perbuatan-perbuatan kalian. Tidak boleh mengulangi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham semua tentunya ya. Iya, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lagi. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua tadi apa? Setelah pengertian ada hakikat. Hakikat taubat. Hakikat taubat itu apa sih? Nah, hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Nah, lalu mengarahkan hati kita setelah kita menyesal, kita mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menahan diri dari dosa. Nah, setelah taubat kita juga harus menahan diri dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih wujud nyata dari taubat? Wujud nyatanya apa? Ada wujud nyatanya. Ketika kita bertaubat, yang misal kita berbuat salah, kita mengucapkan kalimat apa? Kalimat apa? Iya, kalimat istighfar yang bunyinya Astaghfirullahaladzim. Itu adalah bentuk wujud dari taubat. Nah, wujud lain dari taubat itu apa? Wujud nyatanya, satu, melakukan amal soleh. Kemudian setelah kita melakukan amal soleh, kita itu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sudah berbuat amal soleh kita masih maksiat, itu sama saja belum bertaubat. Nah, dengan mengucapkan kalimat istighfar tersebut kita sudah termasuk orang-orang yang bertaubat. Nah, taubat itu mencakup penyerahan diri dari hamba kepada
Robnya. Nah, kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah orang-orang Muslim. Nah, kepada Robnya, dari hamba, penyerahan diri dari seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Nah, kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hari ini sudah taubat, besok mengulangi maksiat lagi. Itu namanya bukan taubatan nasuha, bukan, tapi taubat sambil. Ya, kalau sudah tidak pedes, ngulangin lagi karena rasanya katanya enak. Jadi seperti itu. Jadi hakikat taubat itu adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Robnya. Paham? Ya, dengan mengucap kalimat istighfar kita juga sudah bertaubat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang hakikat taubat atau tadi pengertian taubat, dari pengertian taubat yang sudah kita bahas? Pengertian taubat, hakikat taubat sudah paham semua? Oke. Paham semua ya? Anak-anak ibu kan pintar-pintar, rajin-rajin ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, jadi rajin belajar. Oke. Tadi sudah kita bahas pengertian dan juga hakikat taubat. Yang ketiga ada syarat-syarat taubat. Sebenarnya syarat-syarat taubat itu banyak sekali, tapi hanya ibu berikan ke kalian beberapa saja ya, tidak semua, karena kalau semua nanti waktunya tidak cukup dan kalian juga bisa mencari sendiri di buku atau di buku pelajaran atau di buku yang lain yang kalian gunakan untuk referensi belajar. Oke, kita bahas yang ketiga yaitu syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat yang pertama apa? Beragama Islam atau orang-orang Muslim. Karena orang-orang selain Muslim itu tidak akan diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Jadi nanti kalau misal ada orang non-Muslim, nah dia tertutup hatinya untuk masuk Islam, setelah masuk Islam baru diampuni dosa-dosanya. Karena ada yang mengatakan bahwa ketika orang non-Muslim masuk ke agama Islam atau menjadi Muslim pertama kali, itu dosanya sudah diampuni semua. Jadi seperti bayi yang baru lahir, seperti itu. Enak kan? Menjadi orang Muslim itu hebat. Nah, paham yang pertama, beragama Islam, karena orang-orang yang selain non-Muslim itu dosanya tidak akan diampuni kecuali dia masuk Islam. Nah, yang kedua, menyesali dosanya. Nah, kalau belum menyesali dosanya berarti itu belum bertaubat. Misalnya hari ini menyesali, kok hari besok masih ingin berbuat maksiat. Jadi itu bukan taubat namanya ya. Berarti belum menyesali dosanya, masih ingin berbuat dosa. Yang pertama